Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Fanzia. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam 6A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi Pendidikan Agama Islam kelas 7 semester ganjil yang bertema Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. Untuk pembahasan yang pertama yaitu bab toharo. Toharo artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Toharo meliputi dua macam, yaitu toharo dari najis dan toharo dari hadas. Macam-macam najis dan cara mensucikannya yaitu ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa pun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusap air suci pada permukaan yang terkena najis. Najis yang kedua yaitu najis mughaladhah, najis yang berat bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tangan. Dan untuk najis yang ketiga yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito merupakan najis yang sedang, najis yang tidak berat maupun tidak ringan. Contoh dari najis mutawasito yaitu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Hadas mempunyai 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, hadas kecil. Sebab terkenanya hadas kecil yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. Sebab yang keempat, menyentuh kubul maupun dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Yang kedua yaitu hadas besar. Sebab terkenanya hadas besar yaitu berhubungan suami istri, keluar mani, haid, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Cara mensucikan hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Cara bersuci atau toharoh dari hadas. Air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Cara bersuci dari hadas yang pertama yaitu mandi wajib. Mandi wajib merupakan mandi untuk menghilangkan hadas besar, sering disebut dengan mandi janabat atau mandi junub. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Yang kedua yaitu wudu. Dan cara bersuci dari hadas yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Cara ini boleh dilakukan jika yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Dan yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Pembahasan yang terakhir mengenai hikmah toharo. Yang pertama,
Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Dan hikmah toharo yang terakhir yaitu dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan mengenai materi pendidikan agama Islam kelas 7 semester ganjil yang bertemakan hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.